Beberapa hari yang lalu kita lihat Bitcoin sempat membentuk double top seperti ini ya. Jadi double top ini clearly adalah area resisten yang begitu kuat untuk Bitcoin ya. Di update video yang lalu gua ada kasih tahu ke kalian bahwa di area tersebut ini merupakan salah satu area resisten terkuat juga balik lagi di tahun 2022 teman-teman ya, ketika di bulan Februari dan di bulan Maretnya nih. Ini ada area resisten juga di area tersebut nih di level 44.000 teman berarti di sini ya. Ini juga ada reject kan, ini di tanggal 13 Januari, terus di tanggal 9 Februari dan di tanggal 2 Maret teman. 3 kali reject yang menjadi resisten terkuat saat ini untuk Bitcoin juga. Jadi sebenarnya setelah area resisten ini ya, yang kita expect sebenarnya adalah koreksi teman ya. Dan ini gue ada update melalui grup ya bahwa ada potensial teman ya untuk Bitcoin at least menuju ke level 37.000. Ini adalah update dari tanggal 12 Desember teman-teman ke area 37.000 untuk Bitcoin. Nah kan pertanyaannya sebenarnya adalah apakah kita bakalan breakout sekali lagi teman-teman ya. Karena banyak yang bilang untuk area 46.000 bisa juga menjadi the next resistance teman-teman. Jadi kan kita udah melakukan weekly closing di sini ya kemarin ya, dan saat ini kita udah kembali membuka candle baru lagi. Apakah mungkin bisa jadi akan ada another pump teman ya dan membawa kita ke level 46.000 gitu ya. Jadi ini kan masih area supply juga ya 46.000 di sini ya. Dan kalaupun memang ini terjadi ya ini pastinya udah bukan signal long lagi teman-teman ya. Kalau yang ngelong ya pasti clearly dari level 25.000, 26.000. Ini yang chance yang bagus banget gitu buat ngelong BTC di area tersebut ya. Cuman ketika kita udah mengalami candle hijau selama 2 bulan teman-teman yang belum pernah terjadi bahkan dalam sejarah Bitcoin selama beberapa tahun lalu. Strike candle 8 minggu tanpa ada candle merah sama sekali, lalu kita baru mau long saat ini. Sebenarnya ini bener-bener risking banget. Jadi menurut gue resikonya terlalu besar ya untuk melakukan long pada Bitcoin di area saat ini dengan kondisi Bitcoin sudah mengalami candle beruntun pump selama 2 bulan belakangan ini. Jadi kalau dari strategi gue, dari sudut pandang gue, karena memang gue midtermnya ya untuk Bitcoin ya, adalah level 37.000 yang menjadi target koreksi untuk Bitcoin. Tetapi di saat yang bersamaan gue juga tidak melakukan short teman. Seperti yang kalian tahu ya, tidak pernah ada outlook short untuk Bitcoin ya dari VIP Group Ken, hanya ada outlook short untuk altcoin teman ya. Karena gue believe ya untuk altcoin masih ada potensial new low teman ya. Karena memang sejauh ini kita masih belum melihat terjadi new low pada koin tertentu teman-teman ya. Seperti contohnya misalkan Matic di sini ya. Ini kita masih belum ngelihat terjadi new low ya. Terakhir new low-nya itu di tahun 2022. Terus sebabnya kenapa gue memberikan short outlook lebih ke Matic teman-teman ya. Dan ya terbukti ya bahwa saat ini Matic juga masih ada di 8495 teman-teman, meskipun dengan pump Bitcoin yang sangat dahsyat gitu ya. Bahkan dari beberapa minggu lalu aja Bitcoin menyentuh new high, sementara beberapa minggu lalu Matic ini cuman nge-stuck teman-teman, nge-stuck di area resisten seperti ini teman-teman. Jadi memang strategi yang lebih baik gitu ya melakukan short pada altcoin dibandingkan pada Bitcoin teman-teman ya. Karena clearly Bitcoin dominan saat ini benar-benar lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau misalkan kalian butuh short outlook, long outlook, biasanya ini gue akan post teman-teman melalui VIP Group Ken dan kalian bisa akses ini gratis. Syaratnya kalian tinggal daftar BingX saja melalui link yang ada di deskripsi. Kalian bisa klaim hingga 75 juta rupiah lebih ya, tergantung seberapa sering kalian trading ya. Jadi kalian akan mendapatkan reward juga di BingX kalau misalkan kalian trading. Yang paling gue suka di bagian copy trade-nya ya, belum ada di market yang lain. Di sini ada di bagian conservative trader ya. Kalian bisa follow copy trader yang kalau misalnya kita ikutin selama 6 bulan rata-rata mendatangkan profit untuk kita ya. Let's say misalnya kita copy orang yang satu ini ya, dalam 6 bulan terakhir ya, kalian bisa lihat overall growth dia naik terus menerus ya ROI-nya ya. Jadi so far ini grafik yang cukup oke, cenderung naik teman-teman, enggak dari naik tiba-tiba turun gitu ya. Jadi kalau misalnya yang naik and then turun ini gue lebih menghindari teman-teman, cuman yang secara progresif 6 bulan terus naik teman-teman itu biasanya yang lebih bagus untuk di copy. Ini sampai 500% gitu. Jadi kalau misalnya kalian invest 1 juta atau 10 juta udah jadi 5 sampai 50 juta teman-teman ya di sini ya. Kalau misalnya kalian copy orang yang satu ini. Jadi ini salah satu fitur keunggulan BingX ya. Mereka juga udah kerja sama-sama copy trader yang ada di Binance. Jadi kalian juga bisa copy trader di Binance melalui BingX. Paling itu aja syaratnya teman-teman, dan kalian bisa tinggal DM admin untuk dimasukkan ke dalam grup ini. Jadi ini gue akan memberikan outlook terupdate ya teman-teman ya untuk Bitcoin, untuk altcoin, bagaimana saat ini running short gua gitu ya untuk altcoin, untuk Matic dan lain-lain. Apakah strateginya masih tetap sama atau kita berubah strategi seperti itu.
Jadi ya di sini ya gue lebih menyarankan untuk mengambil short pada Matic ya, pada altcoin gitu ya, karena clearly untuk altcoin sendiri ya, kenapa Matic masih nge-stuck teman-teman, padahal Bitcoin udah menuju new highs teman-teman ya, karena dia masih belum terjadi pelunasan teman-teman untuk si Matic ini. Matic newest point of low-nya dia nih ya, jadi ini titik terendah dia terjadi di tanggal 18 Juni gitu ya. Sementara di tahun lalu pada Bitcoin ini terjadi di bulan berapa? Bulan November teman-teman ya. Bitcoin new low pada bulan November, sementara Matic new low-nya di bulan Juni tahun lalu. Jadi kan itu agak aneh teman-teman ya. Jadi bahkan di bulan November ya, ketika Bitcoin new low, Matic ini lagi ngepam-ngepamnya gitu. Itu sebabnya kenapa ya gue ngelihat saat ini ya, harga Matic saat ini agak overpriced teman-teman ya, dan ada potensial bahwa bisa jadi kita menyentuh new low gitu ya, mengikuti si BTC gitu ya. BTC kan new low di bulan Desember, mungkin Matic belakangan gitu ya, maybe bisa terjadi di tahun depannya untuk Matic gitu ya. Makanya kenapa menjadi salah satu alasan juga kenapa gua ngasih short outlook untuk altcoin dibandingkan Bitcoin gitu. Pastinya ada potensi level-level invalidasi ya, contohnya misalkan altcoin let's say Matic terbang breakout di atas level 0,9394 ini, maka trade ini akan menjadi invalidate teman-teman. Dan ada potensial Matic menuju new highs teman-teman kalau misalnya dia breakout dari level 0,94 gitu. Itu sebabnya kenapa stop areanya juga sama, ada di 0,944 gitu ya. Tetapi selama itu tidak terjadi ya, kita saat ini ya masih tetap ada chance untuk nge-short Matic teman-teman. Karena jelas altcoin rata-rata ya, contohnya hanya koin tertentu aja sih, gue nggak bilang semua. Kalau AVAX kan jelas udah new low 2 bulan lalu, tetapi beberapa koin khusus seperti Matic tidak mencapai new low, bahkan ketika di tahun lalu Bitcoin menyentuh new low dia enggak teman, dia malah pump. Jadi memang itu juga salah satu rahasia gitu ya, gimana ngelihat koin yang lagi overpriced atau enggak teman ya. Dan memang terbukti gitu dengan adanya Bitcoin sampai ke 40k gitu, Matic pumpnya bahkan tidak mencapai new highs teman ya, bahkan nge-stuck di area level 0,9 tersebut gitu. Jadi untuk saat ini kalian bisa lihat ya, untuk Bitcoin kita balik lagi ke Bitcoin ya. Jadi kalian bisa lihat Bitcoin kena support di area garis oranye ini. Jadi garis oranye ini adalah harga rata-rata Bitcoin dalam time frame 1 hari teman ya. Ini kalian bisa lihat jelas di sini ada garis support di sini ya. Dan ya garis support ini bertindak sebagai support yang sangat amat kuat gitu ya untuk Bitcoin ya. Kalau misalnya kita sampai break garis ini, saat ini kita lagi-lagi udah di perbatasan teman ya. Jadi menurut gue ya, ini salah satu last chance untuk Bitcoin kalau misalkan dia memang bakalan pump and then menuju ke breakout level berikutnya yang ada di level 46.000 teman ya. Cuman menurut gue ya, sekali lagi ya gue tidak menyarankan untuk ngelong Bitcoin karena memang dari segi risknya ini udah bener-bener tinggi teman ya. Dan itu pun Bitcoin ya harus melewati garis resisten yang berwarna merah ini terlebih dahulu gitu, baru dia bisa menuju ke level 46.000 gitu untuk si BTC ini. Area memungkinkannya yang bisa menjadi the next support area juga untuk Bitcoin yaitu di support sebelumnya teman, di tanggal 11 Desember dan di tanggal 18 Desember. Ini juga sejajar dengan technical Bollinger Band, kalian bisa lihat ya. Jadi ini kalian lihat awan garis biru ini bagian bawah ini adalah support ya dalam time frame daily. Sementara awan bagian atas ini ya Bollinger Band ini adalah garis resisten ya. Jadi jelas banget dari candlestick udah ketahuan supportnya, dari Bollinger Band juga udah ketahuan ini resistennya ada di level 44 dan supportnya ada di level 40.000. Jadi sebenarnya paling itu aja teman ya. Kalau dari gue sendiri ya, gue tidak akan melakukan long juga pada Bitcoin ya, karena in the mid term teman ya, koreksi yang sehat untuk Bitcoin adalah potensial retest teman ya ke area level 37.000 ini. Ini masih cenderung koreksi sehat ya. Jadi bukan berarti oke Bitcoin bakalan dump balik lagi ke level 27, enggak, 26 enggak teman ya. Cuman kalau misalkan pun terjadi dump Bitcoin sampai ke level 37 teman ya, sebenarnya ini nggak usah panik karena ini adalah koreksi yang sehat teman ya untuk Bitcoin. Baru nanti dari sini maybe bisa ada potensial rebound lagi untuk si Bitcoin ini gitu ya. Jadi melakukan pelunasan koreksi aja gitu ya, karena so far dari 2 bulan ini ya jelas candlestick hijau beruntun dan kita belum mengalami koreksi sama sekali untuk Bitcoin gitu. Jadi jelas kita tahu pada midtermnya sendiri Bitcoin ada potensial menuju ke level 37k ya, 37.000. Makanya kenapa gue nggak ngasih long outlook gitu untuk Bitcoin, meskipun ya bisa jadi ada chance teman ya. Bisa jadi ada chance Bitcoin bisa ke level 46.000 gitu ya, atau 47.000 lagi gitu ya. Tetapi dari segi risk rewardnya ya menurut gue ya nggak terlalu cuan lah teman ya untuk ngelong di level seperti ini gitu. Nah paling kurang lebih itu aja teman ya. Tadi kan gue udah jelasin ya alasannya kenapa nggak cuan buat ngelong gitu ya, kenapa
kenapa lebih baik kita menunggu koreksi, melakukan short juga sebenarnya nggak wise gitu ya, karena jelas dari Bitcoin dominance sendiri lagi naik-naik gitu ya, melakukan short lebih baik di altcoin dibandingkan Bitcoin gitu. Nah, paling kurang lebih itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu. Kalau menurut kalian analisa ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Paling itu aja dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.